Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian aplikasi hukum kewarisan Islam pada persoalan spesifik. Pada persoalan spesifik yang kita kaji pada kesempatan hari ini adalah persoalan mushtarakah atau musyarakah. Para ulama ada yang menyebut dengan istilah musyarakah, ada pula yang menyebut dengan istilah musyarakah. Bagaimana persoalan musyarakah, bagaimana persoalan mushtarakah, kita akan kaji lebih detail melalui slide yang akan saya tayangkan berikut ini. Yuk, kita ikuti kajian selanjutnya. Mushtarakah. Mushtarakah bisa juga disebut dengan istilah musyarakah. Secara etimologi, makna dari mushtarakah atau musyarakah adalah bersama-sama atau mempersekutukan. Secara terminologi, yang dikatakan mushtarakah atau musyarakah adalah masalah yang terjadi jika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara seibu, bisa laki-laki atau perempuan, lebih dari seorang, dan saudara kandung seorang diri. Saudara kandung seorang diri ini bisa jadi bersamaan pula dengan saudara atau saudari perempuan kandung. Persoalan musyarakah atau mushtarakah hanya persoalan ini. Di luar ini misalnya ada tambahan ahli waris yang lain, bukan musyarakah atau bukan mushtarakah. Yuk kita lihat kenapa ini persoalan menjadi persoalan yang spesifik. Bahkan persoalan yang spesial khususnya untuk persoalan saudara kandung dan saudara atau saudari seibu. Kita lihat praktek selanjutnya. Persoalan musyarakah atau mushtarakah itu ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara atau saudari seibu ini lebih dari seorang. Saya tulis di sini dua, boleh tiga, boleh empat dan seterusnya. Pokoknya lebih dari seorang. Saudara kandung seorang diri. Dilihat, suami mendapatkan setengah karena mayit tidak meninggalkan anak. Di sini tidak ada ahli waris yang anak. Ibu mendapatkan 1/6 karena ada saudara atau saudari seibu lebih dari seorang, sehingga ibu mendapatkan 1/6. 2 saudara atau saudari seibu itu 1/3. Dalam bahasa faraid disebut dengan istilah auladil 2 saudara atau saudari seibu 1/3. Ada saudara kandung. Saudara kandung dalam kajian faraid, saudara laki-laki kandung, ya saudara ini maksudnya laki-laki. Saudara laki-laki kandung, asobah. Ini bisa ditambah dengan saudari perempuan kandung, sehingga ini tetap asobah. Kita lihat asal masalah. 2, 6, 3. Asal masalah 6. 6 dibagi 2, 3, dibagi 6, 1, dibagi 3, 2. Ini sudah 6. Asobah 0. Nggak dapat apa-apa. Coba dilihat. Saudara laki-laki kandung mendapatkan 0, artinya tidak mendapatkan apa-apa. Saudara atau saudari seibu mendapatkan 2.
2/6. 3/6 ini 1/6, 2/6. Saudara laki-laki kandung 0. Saudara atau saudari seibu 2/6. Loh, ini kalau terjadi di masyarakat, protes pasti ini. Terutama pada saudara laki-laki kandung. Ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang pemuda, ya kebetulan saudara laki-lakinya mayit, saudara laki-laki kandungnya mayit, lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai sang pemuda ini mengatakan, hab anna abana himaron alasna min ummin wahid. Anggap saja bapak saya itu celeng. Anggap saja bapak saya itu babi. Alasna min ummin wahid. Bukankah saya dari ibu yang sama? Ibunya saudara seibu itu ibunya saya juga. Tapi kenapa dia dapat, saya tidak dapat? Menuntut keadilan. Di redaksi yang lain, hab anna abana hijron. Anggap saja bapak saya itu batu. Alasna min ummin wahid. Bukankah saya dari ibu yang sama? Inilah. Ini saudara atau saudari seibu dengan mayit. Ini saudara laki-laki kandung dengan mayit. Wajar kalau ini protes karena dia nggak dapat apa-apa. Persoalan inilah yang melatar belakangi terjadinya mustarokah. Oke, ini hal-hal yang melatar belakangi terjadinya mustarokah. Pendapat ulama tentang mustarokah atau musyarakah. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, dan Abu Musa al-Ash'ari berpendapat, saudara tetap berposisi sebagai asobah dan tidak bersekutu dengan saudara atau saudari seibu. Ya wis ngene iki hasilnya. Ini menurut pendapat Sayyidina Ali dan kawan-kawan. Jadi menurut pendapat Sayyidina Ali ya seperti ini. Sahabat Ali dan kawan-kawan, dan kawan-kawannya tadi sudah saya sebutkan, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, dan Abu Musa al-Ash'ari mengatakan tetap seperti ini. Saudara laki-laki kandung tidak bersekutu dengan saudara atau saudari seibu, tetap, karena ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan ketentuan. Itu pendapat dari sahabat-sahabat ini. Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal yang seperti ini. Ini persis. Jadi pendapat ini sama dengan ini, persis. Sehingga ini nanti tinggal kali harta. Pendapat selanjutnya, saudaraku, adalah pendapat sahabat Umar, pendapat sahabat Utsman, dan pendapat sahabat Zaid bin Thabit. Setelah sahabat Umar bin Khattab, karena persoalan ini pun diselesaikan sahabat Umar bin Khattab, datanglah saudara laki-laki kandungnya mayit ini, lalu sahabat Umar berijtihad. Salah satu hasil ijtihadnya adalah saudara laki-laki kandung bersekutu dengan saudara atau saudari seibu untuk menerima bagian 2/6 atau 1/3 ini. Oke, ini sahabat Umar plus sahabat Utsman. Saya tulis di sini. Suami, ibu, dua atau saudari seibu, ini saudara kandung. Setengah, 1/6, 1/3 asobah. 6, 3, 1, 2, 0. Gak dapat apa-apa.
3/6, 1/6. Lah di sini dijadikan satu. Menurut sahabat Umar dan sahabat Utsman, saudara kandung bersekutu untuk menerima bagian 2/6 dengan saudara seibu. Sehingga 2/6 ini dibagi bertiga ini. Nah, kali harta. Andai saya buat hartanya itu 240 juta biar mudah. Ini 120. 240 dibagi 6, ini 40. Terus 80. 80 juta ini dibagi bertiga. 80 juta dibagi 3 orang. Siapa? Saudara kandung, dua saudara atau saudari seibu dengan perbandingan yang sama. Jadi 80 juta dibagi 3 orang dengan perbandingan yang sama nanti. Jadi dapatnya berapa sama rata. Tidak ada saya saudara kandung, kamu saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Tidak. Tidak ada kandung, tidak ada seibu. Oh, kalau ada begitu ini nanti marah. Wong kamu asalnya nggak dapat sudah saya kasih kok malah minta jatah lagi. Jare wong Jawa dinyayati ngerokok rempelo. Marah ini. Nah, maka 80 juta ini dibagi 3 orang dengan ketentuan sama rata. Ini perhitungan untuk persoalan musyarakah atau mustarokah. Inilah yang disebut dengan musyarakah. Nah, ini 80 juta ini. Jadi ini yang disebut dengan istilah musyarakah atau mushtarakah. Secara teori insya Allah nanti habis ini dicatat sama saudaraku semua yang di rumah, saya akan sampaikan slide-nya pendapat-pendapat ulama tersebut. Monggo dicatat terlebih dahulu. Pendapat ulama tadi yang saya sampaikan, ini secara teorinya, prakteknya tadi sudah. Sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa berpendapat bahwa saudara kandung tetap posisi asobah dan tidak bersekutu dengan saudara atau saudari seibu. Pendapat itu diikuti oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya karena lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta qiyas. Pendapat ulama yang kedua, pendapat sahabat Umar, sahabat Utsman dan Zaid bin Thabit berpendapat saudara kandung berserikat atau bersekutu dengan saudara atau saudari seibu dalam menerima sepertiga bagian lalu dibagi sama rata. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sahabat Umar awalnya sepakat dengan sahabat Ali karena diprotes sehingga berubah ijtihadnya. Kenapa mustarakah? Saudara kandung, maaf salah tulis saudara di sini. Saudara kandung bersekutu dengan saudara atau saudari seibu yang jumlahnya lebih dari seorang dalam menerima bagian sepertiga, lalu dibagi sama rata. Jika tidak demikian, saudara kandung sebagai asobah tidak akan menerima bagian karena harta habis dibagi ahli waris yang lain. Saudaraku, untuk persoalan mustarakah sebagai kajian awal saya cukupi sampai di sini. Untuk kajian lebih detail, alasan-alasannya dan contoh-contoh pengembangannya dalam persoalan musyarakah nanti bisa dilihat di buku tulisan saya, Hukum Kewarisan Islam. Jadi ada kajian tentang musyarakah, insya Allah nanti ada contoh-contoh lebih detail. Ini model bukunya. Kalau yang bertempat di UIN Sunan Ampel Surabaya bisa langsung di Perpus UIN Sunan Ampel Surabaya. Barangkali ini, tapi yang mungkin di luar
bisa masuk di gilibnya. Judul bukunya Hukum Kewarisan Islam, karangan saya sendiri, Darmawan. Terima kasih, mohon maaf dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.